bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan coba ambil sebuah topik, yaitu apakah masih ada firman Allah sesudah Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah disebut juga Injil Kristus. Injil Kerajaan Allah disebut juga Injil Kerajaan Sorga. Injil Kerajaan Allah disebut juga Injil Yesus, atau Injil kebenaran, atau Injil Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih ada firman Allah sesudah Injil? Nah, berdasarkan topik ini, beranjak dari topik ini, kita akan coba lihat satu dalil yang menjadi dasar bagi saya, bagi kita untuk mencari tahu apa kata Alkitab. Masih adakah firman Allah sesudah Injil Kerajaan Allah? Masih adakah kitab suci sesudah kitab Injil? Kita akan coba ambil dalil kitab suci yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Demikian sabdanya atau firmannya atau perkataannya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya ulangi, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa yang saya tangkap dari nats firman Tuhan ini atau perkataan Yesus ini, bahwa Injil Kristus adalah kesaksian bagi dunia sampai akhir zaman. Saya mau katakan bahwa tolak ukur kesudahan zaman adalah Injil Kristus. Bahwa Injil Kristus adalah kitab terakhir dari Allah, firman Allah yang terakhir bagi manusia, yang diturunkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, anaknya, yang adalah firman Allah dan Roh Allah yang menjadi manusia. Jadi firman atau Injil atau kitab terakhir bagi manusia adalah Injil Kristus. Injil Kristus menjadi penentu akhir daripada dunia ini. Artinya bahwa Injil Kristus tidak akan pernah tergantikan. Injil Kristus tidak akan pernah yaitu tergeserkan. Injil Kristus tidak akan pernah diimbangi atau tersaingi oleh kitab yang lain. Sederhananya adalah Injil Kristus adalah kitab terakhir dan penentu daripada akhir zaman. Ukuran akhir zaman, ukuran hari kiamat, ukuran kesudahan zaman adalah Injil Kristus diberitakan ke seluruh dunia dan Injil Kristus menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Titik, nggak pakai koma. That's all. Itu saja. Tidak pakai koma, tidak punya kelanjutan. Jadi tidak ada lagi kitab daripada kitab terakhir daripada Injil Kristus. Sesudah Injil Kristus. Nah, ada banyak pertanyaan di luar mengatakan, yang mana Injil Kristus itu? Mana kitab aslinya? Mana Injil yang asli? Saya jawab saja. Injil yang asli adalah Yesus Kristus Tuhan. Injil yang asli adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus diutus tidak dikasih Injil.
tidak dikasih maksud kami tidak dikasih kitab, tetapi Injil itu ada dalam diri Yesus. Injil itu adalah Yesus sendiri. Kalau ditanya, di manakah Injil yang asli? Injil yang asli adalah Yesus sendiri. Di manakah kitab Injil yang asli? Tidak ada kitab Injil yang asli. Karena Yesus tidak bawa kitab. Yang dibawa oleh Yesus adalah Injil yang ada dalam dirinya. Saya ulangi, apa beda kitab Injil dengan Injil? Kitab Injil adalah buku, catatan, tulisan. Sementara Injil adalah berita keselamatan, kabar baik tentang keselamatan, tentang kasih karunia. Injil adalah kabar baik tentang, yaitu kasih karunia Allah yang diutus bagi manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah dan Roh Allah yang telah menjadi manusia dan menjadi keselamatan bagi manusia. Itulah Injil. Jadi beda, kitab Injil adalah buku, catatan, tulisan. Sementara Injil adalah pribadi Yesus Kristus, perkataan Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus, dan kisah daripada Yesus Kristus itu sendiri. Itulah Injil. Kalau ditanya, di manakah Injil yang asli? Ya Yesus. Kalau ditanya di mana? Di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Esa. Jadi jelas. Nah, bagaimana kita mengetahui Injil yang asli, kitab Injil yang asli dan kitab Injil yang palsu? Saya akan coba paparkan sesuai dengan dalil-dalilnya. Adalah yang menjadi pesan Yesus. Dalam Markus 16 ayat 15 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi Injil itu untuk seluruh dunia, Injil itu untuk segala makhluk, dan Injil itu adalah penentu daripada kesudahan zaman. Itulah yang kita pahami dari dua dalil yang telah kita baca. Nah, bagaimana kita melihat mana yang asli, mana yang palsu dari kitab Injil? Oke, kita akan coba lihat apa yang ditulis oleh kitab suci tentang Injil itu. Saya menemukan dan saya coba mengambil garis-garis besarnya saja, bahwa isi Injil Kristus yang benar adalah, yang pertama, di dalamnya ada Bapa sebagai Allah yang Maha Esa, atau Allah dipanggil sebagai Bapa bagi orang percaya. Yang kedua, Injil Kristus itu berisi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Sekali lagi, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Harus ada itu sebagai Injil Kristus yang asli. Selanjutnya, dalam ajaran Injil Kristus yang asli harus ada baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air dilakukan oleh manusia, sedangkan baptisan api dan Roh Kudus hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Kristus yang asli harus ada perjamuan Paskah suci yang dikenal dengan, yaitu roti dan anggur. Selanjutnya, Injil Kristus yang asli adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Anak Allah yang hidup bagi seluruh dunia, bagi segala makhluk. Selanjutnya, Tuhan Yesus Kristus harus juga disebut manusia atau anak manusia, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah manusia. Di dalam Injil Kristus yang asli harus ada kisah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Sorga, penguasa sorga. Nah,
Kalau Injil Kristus itu tidak mencakup ketujuh hal yang saya garis, yang saya anggap yang saya jadikan sebagai sebagai pemahaman yang sederhana. Ketujuh hal ini, jikalau ada Injil yang tidak memuat hal ini, maka saya harus pastikan bahwa itu adalah Injil palsu, itu adalah Injil abal-abal, itu adalah kitab palsu, kitab abal-abal. Karena kenapa? Injil yang asli harus ada ketujuh hal ini. Itu yang saya pahami. Untuk lebih lengkap, bacalah kitab suci Injil. Itu semua yang saya sampaikan ini ada dalilnya. Kita akan coba baca secara kontinu. Yang pertama, Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa. Jawab Yesus. Hukum yang pertama ialah, dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan itu Esa. Yohanes 20 ayat 17 demikian dicatat dalam kitab suci. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Artinya, yang Esa itu adalah dipanggil dengan Bapa, dipanggil dengan Allah. Lain daripada itu, menolak hal ini, maka itu bukanlah Injil Kristus, melainkan Injil palsu dan Injil abal-abal. Selanjutnya, secara maraton saja kita ambil, saya tidak menerangkan terlalu panjang. Injil Kristus yang berbicara di dalamnya harus ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti pemberitaan Injil bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus harus sampai akhir zaman. Selanjutnya, baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu tertuang dalam Matius 3 ayat 11. Dikatakan oleh firman Tuhan lewat daripada Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, kita secara kontinu saja membaca secara maraton. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mau sampaikan di sini adalah baptisan air dilakukan oleh manusia, bukan oleh Yesus, tetapi oleh manusia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Baptisan air hanya dilakukan oleh manusia, bukan oleh Yesus. Tetapi baptisan Roh Kudus dan api hanya dilakukan oleh Yesus dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, tentang perjamuan Paskah suci dalam Matius 26 sampai Matius 26 ayat yang ke-7 sampai 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Yang mau saya katakan adalah di ayat yang lain ada juga bahwa dalam Matius 26, 21 sampai dengan 25 di sana juga ada berbicara tentang Paskah. Yang mau saya katakan adalah
bahwa Injil yang asli, Injil Kristus yang benar adalah di dalamnya harus termuat perjamuan Paskah suci, atau yang disebut juga yaitu perjamuan roti dan anggur. Kita akan coba lihat dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi Injil yang benar harus ada perjamuan Paskah suci. Kitab suci yang benar harus ada perjamuan Paskah suci yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus yang adalah darah perjanjian kekal yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Selanjutnya, Injil Kristus harus ada catatan, harus ada tulisan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Anak Allah yang hidup bagi seluruh dunia. Kita akan coba lihat dalam Lukas 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Selanjutnya, Matius 16 ayat 15 sampai dengan 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Maka kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Selanjutnya, dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Selanjutnya, Yesus Kristus datang kedua kali dan terakhir kalinya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah yang aku pahami secara sederhana perihal Injil Kristus atau kitab Injil. Maka kita akan kembali kepada topik. Apakah masih ada firman Allah sesudah Injil Kerajaan Allah? Jawab saya, tidak. Tidak ada lagi kitab suci tambahan. Tidak ada lagi kitab suci yang bersifat tandingan. Tidak ada. Yang ada adalah bahwasanya Injil Kristus adalah sebagai kitab yang terakhir dan penentu daripada kesudahan zaman. Tolak ukur kesudahan zaman adalah Injil Kristus diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itulah tolak ukur kesudahan zaman, akhir zaman, dan juga hari kiamat.
Itulah tolak ukur. Jadi kitab-kitab yang lain perlu nggak? Tidak perlu. Saya harus akui akan banyak yang namanya kitab. Adalah itu kitab perundang-undangan, adalah itu kitab hipnotis, adalah itu kitab tafsir mimpi, adalah itu banyak akan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Tapi yang menjadi kitab keselamatan bagi manusia dan seluruh bangsa adalah Injil Kristus atau Injil Kerajaan Allah atau Injil Kerajaan Sorga. Itulah tolak ukur dan itulah menjadi pegangan sebagai kitab suci yang terakhir bagi segala makhluk. Tidak ada lagi kitab yang lain. Kalau ada kitab yang lain, maka saya harus katakan tidak sesuai dengan kitab suci Alkitab. Tidak sesuai. Sesuatu yang tidak sesuai tidak perlu dipegang. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci, ya abaikan saja. Itu yang saya pahami. Untuk itu saya hanya bisa menyampaikan hal ini. Saya mau katakan Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kita untuk memahami lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi. Akhir kata saya harus katakan Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku bersama.